Final Four Proliga 2025. Bukan menakuti, pihak manajemen jelaskan kenapa Megawati belum juga bela Petrokimia. Begini katanya. Terkini hasil Liga 1 2025. Persib OTW juara Liga 1, Dewa United dan Persebaya rebutan hadiah tersisa tiket AFC Challenge League. Hasil ACC 2024/2025. Tumbang di Vietnam, PSM Makassar gagal ke final. Timnas Indonesia dikabarkan tantang Malaysia dan negara ranking 112 dunia pada September tahun 2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Final Four Proliga 2025. Bukan menakuti, pihak manajemen jelaskan kenapa Megawati belum juga bela Petrokimia. Begini katanya, tim bola voli Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia akan menjalani 2 laga penentuan pada pekan pamungkas babak Final Four Proliga 2025. 2 laga melelahkan akan menjadi ujian bagi tim besutan Jeff Jiangji itu karena harus melakoni 2 pertandingan dalam 2 hari berturut-turut. Petrokimia akan lebih dulu menghadapi Jakarta Pertamina Enduro pada Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 pada laga yang digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Sehari berselang, mereka kemudian akan bersua Jakarta Electric PLN, Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Petrokimia harus membutuhkan juru gedor tambahan di lini serang mengingat 2 laga tersebut harus dimenangkan kalau ingin melaju ke babak grand final. Adapun oposisi putri terbaik di Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi masih belum juga diturunkan dalam 4 laga Petrokimia di babak Final Four. Padahal pelatih Jeff Jiangji sudah mengharapkan Megawati dapat memperkuat tim sejak seri Semarang babak Final Four. Namun, Petrokimia tampaknya masih harus menunggu lagi kepastian apakah Megawati dapat bermain atau tidak pada seri terakhir di kota Solo. Perwakilan manajer tim Petrokimia, Putri Fitriani menjelaskan kabar Megawati dalam konferensi pers jelang pekan ketiga Final Four Proliga 2025. Pihaknya belum bisa memastikan bahwa Megawati dapat bermain atau tidak. Akan tetapi, dia memastikan Megawati sudah ikut dalam rombongan tim sejak seri Semarang dan juga seri Solo. Terkait Megawati, sebelumnya saya mau bilang kalau kami dari pihak manajemen juga tidak mengeluarkan pernyataan mengenai bermain atau tidaknya Megawati, kata Putri. Kami hanya menyampaikan kalau yang bersangkutan Megawati ada di kota tersebut, tetapi bermain dan tidak, kami juga harus melihat kondisi anaknya sendiri, ujar Putri. Dia menambahkan, pihaknya juga bukan menakut-nakuti tim lawan mengenai kapan Megawati masuk ke dalam starting line-up tim. Pasalnya, kehadiran Megawati juga sudah dipantau oleh tim-tim lawan sejak seri Semarang. Namun, ketanyaannya atlet asal Jember, Jawa Timur itu juga belum dapat dimainkan. Putri menuturkan bahwa hal itu pihak manajemen cukup berhati-hati karena kepastian Megawati bermain atau tidak ada di tim dokter. Megawati sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan terakhir di kota Solo pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Di kota Solo, sore ini kami melakukan pemeriksaan terakhir atau final check untuk kondisi Megawati, ucapnya melanjutkan. Dan dari hasil final check baru kita putuskan besok, Megawati bermain atau tidak, ujarnya. Meski begitu, Petrokimia memastikan bahwa skuadnya siap untuk melakoni 2 laga krusial. Kondisi keseluruhan dalam kondisi sehat dan siap untuk pertandingan di kota Solo, ujarnya. Terkini hasil Liga 1 2025. Persib OTW juara Liga 1, Dewa United dan Persebaya rebutan hadiah tersisa tiket AFC Challenge League. Dewa United dan Persebaya Surabaya menjadi 2 tim dengan peluang terbesar merebut tiket AFC Challenge League. Gelar juara Liga 1 hampir pasti menjadi milik Persib Bandung, klub lain tinggal memperebutkan hadiah tersisa. Juara Liga 1 berarti membawa Persib memenangi tiket ke AFC Champions League 2 musim depan. Musim ini, Maung Bandung mendapat pelajaran berharga di kompetisi itu dengan menjadi juru kunci fase grup. Prospek lebih cerah menanti klub Indonesia yang lolos ke AFC Challenge League. Kompetisi kasta ketiga Asia itu diikuti Madura United dengan impresif pada musim ini. Madura United, walaupun beredar di papan bawah Liga 1, dapat melaju jauh di Asia.
Jordi Wehman DKK melaju hingga babak semifinal Liga Challenge Asia sebelum disingkirkan klub Kamboja Sphyrien. Oleh sebab itu, berlaga di kompetisi itu akan menjadi hadiah menarik bagi peringkat 2 Liga 1 musim ini. Saat ini, posisi tersebut dihuni Dewa United yang memiliki 53 poin dan produktivitas gol plus 25. Dewa berdiri sejajar dengan Persebaya yang sama-sama 53 poin, tetapi produktivitas gol hanya plus 5. Namun dalam performa mereka sekarang, dua tim tersebut menatap 4 laga sulit untuk merebut peringkat 2. Dewa hanya memenangi 2 kemenangan dalam 5 laga terakhir, performa buruk yang juga dilakoni Persebaya. Kedua tim memiliki 4 laga sisa untuk membuktikan diri sebagai the best of the rest. Di belakang mereka, Malut United di peringkat 4 hanya berjarak 3 poin dengan performa terkini lebih bagus. Biarkan tim ini berjalan apa adanya, selangkah demi selangkah, ujar pelatih Imran Nahumaruri merespons peluang tersebut. Saya tak mau membebani pemain. Tentu saya dan pemain punya mimpi tetapi biarkan tim berprogres apa adanya. Adapun Persija di peringkat 5 dengan 47 poin rasanya sudah tak realistis mengincar 2 besar. Peringkat 3 dan 4 pada klasemen akhir semestinya memenangi tiket ke ASEAN Club Championship. Hasil ACC 2024/2025. Tumbang di Vietnam, PSM Makassar gagal ke final. Chong An Hanoi FC CAHN berhasil mengalahkan PSM Makassar pada laga leg 2 semifinal ASEAN Club Championship ACC di Stadion Hang Dae, Vietnam, Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Sebagai informasi, PSM membawa bekal positif dalam menatap laga ini. Seperti yang diketahui, tim asuhan Bernardo Tavares sanggup mengalahkan Chong An Hanoi FC pada leg pertama semifinal. Kala itu, PSM mempermalukan tim asal Vietnam itu dengan skor 1-0. Gol semata wayang PSM dicetak oleh Yuran Fernandes. Pada kesempatan ini, CAHN selaku tuan rumah langsung tampil mendominasi sejak menit awal. CAHN mendapat peluang emas pertama pada menit kelima. Alan yang lepas dari jebakan offside melepaskan tendangan dari jarak dekat. Beruntung bagi PSM, Reza Arya masih sigap dalam menghalau bola. Reza Arya kembali melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-19. Kali ini, Reza Arya sanggup menepis bola hasil tendangan Nguyen Quang Hai. PSM mendapat peluang dari sepakan pojok pada menit ke-44. Sayang, bola hasil tendangan Daisuke Sakai masih bisa diamankan oleh kiper CAHN, Nguyen Philip. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. CAHN akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-48. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok Nguyen Huang Hai. Gol tersebut lahir melalui sepakan keras Bui Hoang Viet An dari dalam kotak penalti. CAHN unggul 2-0 atas PSM Makassar. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat PSM gagal melaju ke babak final. Babak final nantinya digelar 2 leg yakni pada 14 dan tanggal 21 Mei tahun 2025. Timnas Indonesia dikabarkan tantang Malaysia dan negara ranking 112 dunia pada September tahun 2025. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menggelar turnamen internasional pada bulan September mendatang. Kabar ini datang dari akun Instagram @seasiagoal. Dalam sebuah postingan, SEASIAGOAL menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat informasi bila Timnas Indonesia berniat menjadi tuan rumah turnamen internasional pada bulan September tahun 2025. Nantinya ada 2 negara lain yang diundang. Negara yang dimaksud yakni Malaysia dan Lebanon. Sebagai informasi, Malaysia kini berada di urutan ke-131 ranking FIFA. Di sisi lain, Lebanon bertengger di peringkat 112 dunia. Timnas Indonesia sendiri menempati posisi ke-123 dunia. Bila sanggup mengalahkan Malaysia dan Lebanon, Timnas Indonesia tentu bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA. Menurut info dan sumber dari teman admin @tisinfootball yang mendapat informasi dari FA Lebanon, Indonesia telah mengirim undangan ke Malaysia dan Lebanon untuk menjadi rumah turnamen Tri Nations selama pertandingan FIFA dari 1 hingga tanggal 9 September tahun 2025. Sementara itu, rencana ini bakal batal bila Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ajang ini bakal digelar pada Oktober tahun 2025.
Timnas Indonesia kini memang berpeluang cukup besar untuk lolos ke putaran keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert kini menempati posisi keempat grup C dengan raihan 9 poin. Bila sanggup mempertahankan posisi 4 atau naik ke peringkat ketiga, Timnas Indonesia akan lolos ke putaran keempat. Namun, turnamen belum resmi. Tergantung apakah Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.